Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deli Amanda dengan NPM 214111038 dari kelas manajemen 21A. Di sini saya mengambil mata kuliah data sistem telekomunikasi MBI. Ada di sini saya di sini akan menjelaskan mempresentasikan definisi dari frekuensi modulation. Oke. Modulasi frekuensi didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat, sinyal pembawa atau dari frekuensi tak termodulasinya, sesuai dengan amplitudo sesaat, sinyal pemodulasi. Sinyal pembawa dapat berupa gelombang sinus, sedangkan sinyal pemodulasi informasi dapat berupa gelombang apa saja, seperti sinusoidal, kotak, segitiga, atau sinyal lainnya, misalnya sinyal audio. Oke, di sini ada persamaan dari isyarat FM. Eh, itu ini rumusnya, itu FM, F per sin, dan ini. Kalau EF itu sinyal termodulasi FM, EM itu sinyal pemodulasi, EC itu sinyal pembawa, FC itu amplitudo maksimum sinyal pembawa, MF itu indeks pemodulasi FM, WC ini frekuensi sudut sinyal pembawa atau radian per detik, WM frekuensi sudut sinyal pemodulasi radian per detik. Nah, ini konteksnya. Ini ada carrier wave, ini gelombang carrier wave-nya. Ini ada ini nih, dia Gaussian wave-nya. Dan ini nih dia modulation wave-nya. Nah, ini FM wave. Nah, A ini sinyal pembawa. Kalau B ini sinyal pemodulasi, yang C ini sinyal termodulasi. Nah, ini ada indeks modulasi. Indeks modulasi FM merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Nah, ini rumusnya. MF itu ini kayak deviasi frekuensi maksimumnya per FM. Nah, ini namanya deviasi frekuensi maksimum. FM ini frekuensi maksimum sinyal pemodulasi dan MF ini indeks pemodulasi FM. Nah, ini persamaan gelombang FM-nya ya. Oke. Nah, ini EF ini amplitudo sesaat gelombang termodulasi FM. FG ini amplitudo puncak pembawa JN. Itu penyelesaian fungsi Bessel order ke N untuk indeks modulasi. FM indeks modulasi FM. Ini penyelesaian fungsi Besselnya ya. Ini ada yang ini dia carrier at frekuensi, ini nih dia ini. Yang ini phase seed bandnya. Terus ini juga second bit bandnya. Terus ini ketiga bit bandnya, frekuensinya ini keempat dan ini kelima. Oke, dan seterusnya ini kelima, ini keenam gitu, ini ketujuh, ini ke-8. Oke, penyelesaian fungsi Bessel ini dengan memasukkan nilai-nilai indeks modulasi, frekuensi pembawa, dan frekuensi pemodulasinya, maka dapat ditentukan pula penyelesaian fungsi Bessel yang bersangkutan. Selanjutnya dapat digambarkan dengan spektrum frekuensi sinyal termodulasi FM yang bersangkutan. Ya, dapat dilihat pada gambar 4.3 ya. Ini frekuensi sinyal termodulasinya. Ini frekuensinya, ini relatif amplitudenya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi modulation bandwidth. Nah, lebar bidang FM. Lebar bidang yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal FM adalah BW sama dengan 2N dikali FM. Dengan N adalah nilai tertinggi komponen bidang sisi dan FM adalah frekuensi tertinggi pemodulasi. Oke. Nah, ini konteks lebar bidang FM-nya. Contohnya nilai N yang digunakan untuk menentukan lebar bidang adalah nilai N yang masih memberikan kontribusi signifikasi pada amplitudo komponen bidang sisinya. Kontribusi yang dapat dianggap signifikan adalah yang memberikan tegangan sebesar minimal 1% atau 40 dB. Hal ini dapat dilihat pada tabel fungsi Bessel. Misalnya untuk MF sebesar 5, maka jumlah N yang signifikan adalah 8 sampai dengan J8. Untuk N lebih dari 8 diabaikan. Oke. Oke, ini tabelnya bisa dilihat ya.
Ini menurut Carson Rule. Pada tahun 1938, J.R. Carson menyatakan bahwa untuk mentransmisikan sinyal termodulasi, FM dibutuhkan lebar bidang minimal 2 kali jumlahan deviasi frekuensi dengan frekuensi maksimum sinyal termodulasinya. Selanjutnya, hal ini dikenal dengan Carson Rule dan dapat dinyatakan sebagai BW. Dua, ini dia deviasi frekuensi, dan FM adalah frekuensi tertinggi pemodulasi. FCC telah mengalokasikan lebar bidang sebesar 200 kHz untuk siaran FM, disebut FM bidang lebar atau widthband FM. Deviasi frekuensi maksimum yang diizinkan adalah sebesar ini tadi itu jumlah deviasi frekuensinya kurang lebih 75 kHz. Dengan batasan ini, maka besarnya indeks modulasi juga dibatasi mulai sebesar FM5 untuk FM 15 kHz, sehingga besar MF itu 1500. Oke, dapat dilihat pada gambar 4. Oke. Selain yang telah dibahas di atas, FSCC juga mengalokasikan bidang frekuensi untuk siaran FM bidang sempit narrowband FM sebesar 10-30 Hz. Indeks modulasinya dibuat mendekati 1 sehingga lebar bidang yang diperlukan sama dengan lebar bidang untuk sinyal AM, yaitu hanya sebesar 2 kali FM. Contohnya FM bidang sempit antara lain sistem radio mobil untuk polisi, dinas kebakaran, pelayanan taksi, telepon seluler, radio amatir, dan lain-lain. Nah, ini tadi bidang frekuensi untuk siaran komersial FM-nya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.